Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat fardu Jumat di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan di hari-hari yang terbaik di awal bulan Zulhijjah yang merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari di dalam Islam ini. "Ma min ayyamin al-'amalu shalih", yang beramal soleh ahabba ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 awal dari bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bukankah berjihad di jalan Allah lebih baik?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah", bahkan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasulullah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan kedua-duanya, artinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya orang berjihad, berjuang, berperang di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa, tetapi masih kembali dengan kedua-duanya, maka beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhir Ramadan ada 10 malam yang baik, yang lebih utama, karena di 10 malam itu diantaranya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di awal Zulhijjah ada 10 hari yang lebih baik dan merupakan hari yang terbaik di dalam Islam untuk kita beramal soleh. Inilah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Masyarul muslimin, sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik untuk beramal soleh? Karena beberapa alasan. Di antaranya karena di awal Zulhijjah terhimpun berbagai amal soleh, baik ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah sama-sama kita ketahui, yaitu ibadah haji
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Pelaksanaan rukun-rukun haji ataupun wajib haji hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah, tidak bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Dan semuanya dilaksanakan di awal bulan Zulhijjah. Mulai dari wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampailah nanti melontar jumrah. Masyarul muslimin sidang jamaah, sampailah semua ibadah haji itu dilaksanakan semuanya di bulan Zulhijjah. Ibadah haji yang langsung Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 27, "Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, wa'adzim fin nas." Serulah seluruh manusia. Allah menyebut seluruh manusia. Wa'adzim fin nas. Serulah seluruh manusia. Siapapun mereka, apapun pangkat dan jabatan mereka, dimanapun mereka berada, serulah seluruh manusia yang ada di seluruh alam ini. Kita semua sudah dipanggil dengan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'adzim fin nas, kata Allah, dan serulah seluruh manusia. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ketika mewajibkan perintah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban seluruh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah juga gunakan linnas. Seluruh manusia, kewajiban seluruh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berangkat ke sana. Apakah mampu dari segi fisik, dari segi keuangan, dari segi perbekalan, jasmani dan rohani, maka semua itu diwajibkan kepada kita semua. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil hajji." Ibrahim, serulah seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir, dan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari segala penjuru bumi. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh seluruh manusia dengan panggilan tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua kita telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin kita lupa karena mungkin kita belum dilahirkan. Ketika kita dilahirkan, ada di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang kafir. Maka kita ketika termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian dilihat lagi dari segi kemampuan. Maka berusahalah kita untuk memampukan diri kita. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberangkatkan orang yang hanya sekedar mampu dari segi materi, tetapi tidak ada kemauan, tidak pernah terlintas, tidak pernah terniat untuk berangkat haji. Rumah megah, rumah mewah, mobil mewah, semua hartanya banyak, tetapi tidak pernah terlintas, tidak pernah terbenak di dalam hatinya untuk berniat untuk berangkat haji. Tetapi terkadang orang yang kita lihat dari segi lahiriah tidak mampu,
mampu, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah berangkatkan mereka. Ada orang yang tidak mampu apa-apa, hanya pedagang, hanya pemulung, tetapi bisa berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh benar-benar ia bersungguh-sungguh berniat untuk berangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kepada kita belum ada panggilan. Panggilan siapa lagi yang kita tunggu? Apakah panggilan malaikat Israel pencabut nyawa? Apakah panggilan iblis untuk kita bersamanya ke neraka? Masyarul muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian di antara keutamaan di awal bulan Zulhijjah, kita sudah berusaha untuk menabung haji. Kita sudah berusaha berniat dan berusaha menabung, buka tabungan haji sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh untuk berangkat haji. Walaupun menunggu, kalau seandainya belum memiliki nomor porsi, belum cukup uang kita untuk mendapatkan nomor porsi, belum cukup 25 juta, tabung walaupun 100 ribu, 50 ribu, sesuai kemampuan kita. Sambil menunggu tersebut, kita laksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalaupun sudah dapat nomor porsi, sudah terdaftar kita, tapi masih menunggu antrian, harus menunggu puluhan tahun, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katanya sampai 30 tahun, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan kita. Yang penting kita sudah mendaftar, kita sudah menabung. Sambil kita menunggu tersebut, kalau ada kelebihan silahkan. Yang mau berangkat umrah silahkan. Atau ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan, terutama di awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya ibadah sunnah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang sangat disunnahkan kepada kita semua, bukan hanya seumur hidup sekali, tetapi kita berusaha untuk berkurban setiap tahun. Minimal setiap keluarga, setiap rumah kita berkurban. Jangan sampai satu keluarga ataupun satu rumah kita tidak mau berkurban, padahal kita mampu. Kita lihat terkadang orang-orang yang susah, tapi mereka bisa berkurban setiap tahun. Mereka kumpulkan uangnya walaupun 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tetapi setiap tahun mereka bisa berkurban. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tidak ada alasan, sefakir ataupun semiskin apapun kita di sini, sebenarnya tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak berkurban. Karena sebenarnya bisa kalau kita mau dan kita berusaha untuk berkurban tersebut. Walaupun seekor kambing, tidak harus seekor lembu, seekor kambing, walaupun dengan kambing yang kecil sekalipun. Kalau kita tidak mampu dengan kambing yang besar, mungkin harganya mahal, sesuai dengan kemampuan. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita untuk berkurban. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan kemudahan, kelapangan harta, tetapi tidak mau berkurban. Ada harta, tapi tidak mau berkurban. Kendaraan kita mewah, mobil kita banyak, tetapi kita tidak mau berkurban. Maka fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mendekati tempat solat kami. Kita mengaku beriman, mengaku kita Islam, tetapi kita hanya mengejar dunia, tapi kita lupa dengan akhirat. Kita sibuk dengan kendaraan kita di dunia, tapi kita lupa dengan kendaraan kita di akhirat. Kita sibuk dengan tempat tinggal kita di dunia, tapi kita lupa dengan tempat tinggal kita di akhirat. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban
juga merupakan ibadah yang sangat dianjurkan di awal bulan Zulhijjah, baik pada 10 Zulhijjah, pada hari Idul Adha, hari nahar, atau pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Hijriyah, 13 Zulhijjah, masih bisa kita berkurban. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah berusaha kita sambil kita menunggu ibadah haji, panggilan haji, sambil kita juga sudah berusaha untuk berkurban tapi betul-betul memang tidak mampu. Kita sudah berusaha tapi memang tidak mampu. Maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang lain. Perbanyaklah sedekah. Bersedekahlah walaupun sebutir telur. Bersedekahlah untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk kegiatan-kegiatan keislaman, untuk apa saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu dengan harta, bantu dengan tenaga, ikut kegiatan-kegiatan gotong royong dan sebagainya. Tidak mampu dengan tenaga karena uzur, bantu dengan pikiran, dengan gagasan, dengan ide-ide yang membangun. Itu juga merupakan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu juga dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan tasbih subhanallah, dengan takbir Allahu akbar, dengan tahlil la ilaha illallah, dengan kalimah-kalimah thayyibah, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Dan ini sangat dianjurkan terutama juga di bulan Zulhijjah, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa 10 awal dari bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita beramal soleh. Karena di sana terkumpul, terhimpun semua ibadah yang terbaik, ibadah yang wajib, ibadah haji, ibadah yang sunnah, ibadah kurban. Begitu juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, bertakbir, memperbanyak takbir, tasbih, tahlil, tahmid, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Di samping itu juga kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Kalau kita mampu, berpuasalah kita dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Kalau seandainya tidak mampu sampai 9 hari, minimal kita berpuasa 1 hari di dalam bulan Zulhijjah, terutama pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Kita berpuasa, puasa Arafah. 1 hari kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Maka seolah-olah sudah diampunkan dosa kita selama 2 tahun. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah, maka kata Rasulullah SAW, yukaffirus sanatul madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang berjalan. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosa kecil, otomatis dosa-dosa kecil kita terampuni dengan puasa kita. Sedangkan dosa besar wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Masih ada kesempatan kita untuk beramal soleh. Perbanyaklah amal soleh kita di hari-hari yang terbaik ini. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik untuk beramal soleh. Kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan setelah hari-hari yang 10 ini untuk hidup, untuk bernafas. Kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah besok, apakah hari ini, ataukah malah detik ini, kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin
sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal soleh, terutama di hari-hari yang terbaik ini. Tingkatkan terus ibadah kita. Saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka menjadi haji-haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita juga akan mengikuti jejak mereka. Selanjutnya kita akan menjadi haji ataupun orang-orang yang berangkat umroh dengan haji ataupun umroh yang mabrur. Karena kata Rasulullah SAW, di antara umroh ke umroh berikutnya, ma bainal umroh wal umroh, ibadah umroh dengan ibadah umroh berikutnya menjadi kafarah, menjadi penghapus penebus dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan kecuali surga. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita juga bisa berangkat ibadah haji sebelum kita dijemput oleh Allah, sebelum kita dijemput oleh malaikat maut. Mudah-mudahan kita sempat untuk berangkat haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun kita belum berangkat haji, perbanyaklah ibadah-ibadah yang lain, perbanyaklah amal soleh, terutama di bulan Zulhijjah ini. Berusahalah untuk kita dapat berkurban. Kalaupun tidak mampu berkurban, bersedekahlah kita. Tidak mampu juga bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan pikiran. Tidak mampu juga dengan kalimah-kalimah thayyibah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beramal soleh dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.